Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aili Arif Aini, PPP Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mengambil materi yang berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Kali ini saya akan mengambil materi tentang bagaimana cara memilih induk yang baik dan bagaimana cara untuk mengetahui induk yang sudah matang gonat dan siap untuk dipijakkan. Nah, kita ketahui untuk di Kabupaten Jember banyak usaha budidaya ikan, khususnya pembesaran dan pembenihan. Untuk pembenihannya itu biasanya komoditas yang digunakan adalah ikan gurami dan ikan lele. Kenapa mereka memilih dua komoditas tersebut? Karena permintaan akan pasar untuk benih ikan gurami dan benih ikan lele sangatlah banyak, sehingga mereka banyak menggunakan induk ikan gurami dan induk ikan lele untuk sebagai indukan untuk siap dipijakkan. Nah, kita ketahui bahwa dalam usaha pembenihan, pemilihan induk adalah hal yang sangat krusial karena untuk pemilihan induk yang baik dan unggul itu untuk menentukan menghasilkan bagaimana benih yang berkualitas. Biasanya para pembenih itu sangat lalai. Mereka tidak memperhatikan asal-usul benih atau benih yang bersertifikat. Biasanya mereka sekedar membenihkan induk yang sudah siap untuk dipijakkan. Jika mereka lalai untuk asal-usul induk benihnya, itu bisa terjadi adanya inbreeding, yaitu perkawinan segerapan, yang menyebabkan nanti akan dihasilkan benih yang tidak berkualitas tentunya. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara memilih induk yang baik dan berkualitas dan bagaimana cara ciri-ciri untuk mendapatkan indukan yang sudah matang gonat. Nah, pertama kita harus tahu bagaimana ciri induk yang unggul, yaitu satu, biasanya induk itu sudah dilakukan uji fenotip. Kedua, sudah dilakukan uji genotip. Ketiga, sudah dilakukan uji multilokasi. Ketiga, sudah mempunyai standar prosedur operasi. Keempat, itu biasanya memiliki silsilah, dan yang terakhir tentunya memiliki sertifikasi, yaitu induk yang sudah bersertifikat. Nah, itu biasanya induk yang sudah bersertifikat, biasanya induk itu bisa dikatakan unggul. Nah, secara umum kasat mata biasanya cara memilih induk yang baik biasanya yang mudah dihafalkan, biasanya organ tubuhnya itu tentunya lengkap dan normal. Kemudian umur induk itu untuk betina biasanya mencapai minimal 1,5 tahun, sedangkan untuk jantan biasanya minimal 1 tahun, dan bobot induk itu minimal 1 kilo. Kemudian biasanya untuk dipijakkan tentunya kita harus lihat alat kelaminnya. Alat kelaminnya itu biasanya normal dan warnanya kemerah-merahan. Kemudian selama perawatan untuk siap dipijakkan, kita harus selalu menjaga FCR-nya agar tetap rendah. Nah, dari situ kita sudah tahu bagaimana cara memilih induk yang unggul dan berkualitas. Sekarang kita harus mengetahui juga bagaimana cara memilih induk yang sudah matang gonat tentunya. Oke, kita perhatikan di papan peraga kali ini. Saya akan jelaskan satu persatu untuk induk yang sudah matang gonat, untuk induk jantan dan untuk induk betina. Nah, sekarang untuk induk jantan biasanya kita perhatikan di sini terdapat dua gambar induk lele. Kita gunakan peraganya yaitu gambar induk lele karena di lapangan banyak yang menggunakan atau membenihkan komoditas ikan lele pada umumnya. Nah, kita perhatikan pada gambar ini, yang di atas ini lebih ramping induknya, induk jantan tubuhnya lebih ramping dibandingkan dengan tubuh induk betina. Kemudian tak lupa gerakannya lincah dan lebih gesit. Kemudian alat kelaminnya ini yang paling utama. Untuk alat kelaminnya, alat kelamin jantan itu di sini di gambar ini biasanya lebih ramping. Kita jelas bahwa jika kita mengetahui indukan jantan itu terlihat berbeda dengan induk betina. Nah, ini alat kelamin jantan lebih terlihat runcing mencapai sirip anusnya. Kemudian tentunya warna di setiap sirip-siripnya itu cenderung kemerahan. Nah, ini mengartikan bahwa induk jantan
siap untuk dipijahkan. Kemudian untuk yang ciri-ciri induk betina yang matang gonat di sini, nah kita perhatikan di bagian area perut, abdomennya. Nah di sini biasanya perutnya membesar. Nah dan jika ditekan itu biasanya lembek. Nah itu menandakan sudah matang gonat. Kemudian yang kedua, alat kelaminnya untuk yang betina itu berbentuk bulat, sedangkan untuk yang jantan berbentuk runcing, sedangkan untuk yang betina bentuknya bulat dan tentunya warnanya kemerahan dan tampak membesar. Ini sudah siap dipijahkan. Kemudian selanjutnya kita lihat dengan warna tubuhnya. Nah, warna tubuhnya yang untuk betina di sini kita lihat. Nah, ini warnanya coklat kemerahan. Nah, kita sering sekali menemukan di lapangan indukan yang siap pijah seperti ini. Nah, biasanya warnanya coklat kemerahan. Kemudian kita lihat dengan siripnya. Di masing-masing siripnya sama. Begitu juga dengan induk jantan. Warnanya cenderung kemerahan. Ini artinya sudah matang gonat. Kemudian selanjutnya, yang ini yang paling utama dan terpenting yaitu di bagian abdomennya, perut jika diurut ke arah alat kelamin dari atas ke bawah, dia akan keluar cairan. Nah, cairan inilah yang dinamakan telur. Nah, kemudian tak lupa juga gerakannya. Kalau untuk jantan biasanya lincah dan gesit, sedangkan untuk betina biasanya gerakannya itu jinak, nah, dan lebih pelan. Nah, mungkin dari sini sudah jelas bagaimana cara mengetahui cara induk yang berkualitas dan unggul, dan cara mengetahui indukan jantan dan betina yang sudah matang gonat dan siap untuk dipijahkan. Nah, mungkin kali ini materi dari saya, semoga materi ini sangat bermanfaat untuk bagi kalangan pembenih khususnya di Kabupaten Jember. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBB.